menjelang malam ini kita bisa melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Karena sejatinya menuntut ilmu itu fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib kita menuntut ilmu, wajib hukumnya bagi muslimin dan muslimat. Nah, inilah yang disebut dengan ta'lim. Jadi setelah mendapatkan apa yang dicari, seharusnya kita lakukan. Jangan setelah dicari terus dibiarkan. Kalau orang sudah bilang ngaji itu bukan bahan obrolan, bukan bahan apalagi, tetapi bahan amalkan. Itu setelah ngaji tidak untuk diobrolkan, didiskusikan apa. Tadi apa misalnya? Kalau saya begini, tidak di situ. Jadi bukan di situ main golnya. Bisa saja main golnya yang tak ngaji. Jadi tidak hanya cukup didiskusikan, tidak hanya saja cukup dihafalkan, tetapi harus sampai diamalkan. Baik Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan satu bab tentang pentingnya menghadirkan niat dan keikhlasan dalam berbuat, dalam berbicara, dalam beribadah. Sekarang bab yang kedua tentang taubat. Ini adalah babnya kita. Sudah waktunya kita harus mengetahui tentang taubat. Apa itu taubat? Babul taubat, bab tentang taubat. Qala ulama, telah berkata para ulama, at-taubatu sesungguhnya taubat wajiban, hukumnya wajib, min kulli dzanbin, dari seluruh perbuatan dosa. Jadi taubat itu hukumnya wajib, seluruh perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar maupun dosa sedang-sedang saja. Baik dosa itu kepada sesama manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kanat, apabila dosa tersebut maksiatun, berupa maksiat bainal abdi, antaranya hamba manusia, wa bainallahu ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menyebutnya hablum minallah. Nah, tata'allaku, tidak terkait bihaqqil adamiyin, dengan hak-hak adam, padahal maka taubatnya salah satu syurut, harus 3 syarat. Jadi taubat itu ada syarat-syaratnya, tidak hanya cukup taubat, saya mau taubat. Nah, jadi ada yang harus dilakukan. Apa saja syaratnya? Ahadamu, salah satu syaratnya ayyuqli'a anil maksiat, yaitu niat untuk meninggalkan maksiat. Itu yang pertama, meninggalkan maksiat. Jadi niat sudah diniati mau meninggalkan maksiat, itu yang pertama. Ini hubungannya dengan Allah ya. Jadi bainal abdi wa bainallah ta'ala. Wasani, dan yang kedua syaratnya ayyam dama, menyesal ala fi'liha, terhadap apa yang telah diperbuat. Ya Allah, kenapa ya saya tadi berbuat semacam itu? Menyesal. Nah, kalau orang menyesal itu sangat mendalam ya.
Saat mendalam, kenapa terjadi begini, dicari penyebabnya apa, bahkan akibatnya itu bagaimana, itu masalah. Andaikan saya tidak begini, mungkin tidak terjadi ini, itu masalah. Wasalisu, dan yang ketiga, ayyazima, bertekad Allah ya'udu ilaiha abadan, untuk tidak melakukannya kembali perbuatan tersebut, maksiat tersebut, dosa tersebut selama-lamanya. Jadi punya tekad bulat, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tidak akan mengulangi ucapannya yang salah tadi, abadan, selamanya. Jadi betul-betul menjadi pelajaran apa yang sudah dilakukan dan yang dalam itu salah, itu jangan sampai terjadi. Dia itu sangat hati-hati. Tatkala ini saya dilakukan sama saya, jangan. Jadi bertekad. Fa'in fukida. Namun jika masalah tersebut lalu jauh, ketika bertekad untuk ngomongnya, jika hilang sampai akhir fukida, saya matanya harus campur fukida. Fa'in fukida, apabila salah satu itu tidak dilakukan, hilang ahadi salah satu, lam taubat, maka tidak sah taubatnya. Dalam bahasa agamanya tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutlah taubat sambar. Katanya pedas, besok makan lagi. Katanya pedas, sehari selesai, besok makan lagi. Jadi 3 syarat tadi agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti misalnya dengan taubatan nasuha. Ini harus ada dalam pertobatan kita. Nanti kalau ada bahasa-bahasa yang digunakan untuk teman-teman yang lain tidak perlu diperdebatkan, ya semacam pertobatan kan sebenarnya bukan di Islam katanya. Menurut Nabi aja itu bahasa Indonesia itu yang sama bahasa. Kita penggunanya adalah tobat, bukan pertobatan. Tidak menjadi masalah karena beragamnya bahasa akan berbeda. Tinggal tergantung bagaimana kita menginterpretasikan dan mengimplementasikan. Apabila salah satu 3 syarat tersebut tidak dilaksanakan, maka tobatnya tidak sah, tidak sah atau tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah saatnya ini tatkala kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan tatkala harus tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 3 syarat itu harus kita lakukan. Yang pertama tadi yaitu meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua yaitu menyesali perbuatannya. Terus jadi bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itulah 3 syarat taubat kepada Allah Subhanahu